Halo guys, welcome back to my channel. Nah, jadi di video kali ini saya ingin kembali untuk mengajak teman-teman untuk melihat keadaan di Kingdom 1945. Nah, jadi pastinya teman-teman ini udah pada kangen ya dengan Kingdom 1945. Nah, jadi Kingdom 1945 sekarang ini udah masuk ke dalam masa pra-KPK. Nah, nantinya saya ini juga akan ya membuka seluruh peti ya teman-teman. Nah, peti apa? Nah, jadi teman-teman nantinya saya ini akan membuka peti suplai kerajaan yang dimana ini saya dapatkan dari membunuh marauder. Nah, teman-teman, di sini kebetulan saya ini kemarin ini udah membunuh marauder cukup banyak ya. Di sini saya mendapatkan 549 peti suplai kerajaan. Nah, nanti ini saya akan membukanya ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya mau kasih tahu dulu ya kepada teman-teman juga ya suasana ya dan keadaan di Kingdom 1945 mengenai pra KPK-nya. Nah, jadi Kingdom 1945 ini KPK-nya ini akan bertemu dengan Kingdom 1556, 1530 ya, 114 ya, ada 1148, 1359, 1302, 1021, 1471, 1002. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman pasti bertanya nih ya, kira-kira siapa sih sekutu dari Kingdom 1945 ini? Jadi kebetulan ya King dari Kingdom 1945 ini udah memberitahukan ya sekutu dari Kingdom 1945 ini. Nah, jadi sekutu dari Kingdom 1945 ini adalah 556, 471 plus 021 dan juga 302 plus 002. Nah, jadi teman-teman ini ada dua camp ya yang memiliki dua kingdom secara langsung. Nah, jadi teman-teman ini bakalan sangat seru ya, yang dimana ini memang secara sangat adil ya Kingdom 1945 ini memilih sekutunya, dan ini bakalan sangat seru ya. Memang udah di set juga pertandingannya ini benar-benar imbang. Nah, kebetulan Kingdom 1945 ini kemarin juga waktu diplomasinya menurut kabar yang saya dapatkan ini hampir ya, mungkin bahkan seluruh kingdom ini mengajak Kingdom 1945 ini untuk bersekutu. Nah, jadi ini suatu hal yang sangat membanggakan buat Kingdom 1945 karena ini bisa membuat ya seluruh kingdom ini tertarik untuk bertemanan dan bersekutu dengan Kingdom 1945. Jadi tim diplomasi dari Kingdom 1945 dan seluruh perwakilan dari setiap kingdom ini udah berdiskusi bahwa di dalam KPK nantinya ini ya, ini bakalan secara adil juga. Jadi ini kekuatan kingdomnya udah diatur juga agar bisa seimbang. Nah, jadi ini teman-teman bakalan sangat seru deh ya nanti di KPK 4 di Kingdom 1945 ini, apalagi udah di set secara imbang ya, dan juga di sini Kingdom 1945 udah lama nggak KPK, mungkin ini bakalan membuat orang yang di Kingdom 1945 itu udah kangen banget ya dengan namanya itu war. Nah, di sini teman-teman dari Kingdom 1945 juga ada sudah menetapkan ya teman-teman sedikit aturannya di mana setiap orang itu wajib banget berkontribusi mengenai debt. Nah, jadi untuk power 140M ke atas ini harus minimal 3M debt T5, dan 100M ke atas ini harus 2M debt T5, dan 80M ke atas ini harus 1,5M debt T5, dan 60M ke atas ini harus 1M debt T5, dan 50M ke atas ini harus 1,5M debt T4 atau T5, dan 40 juta ke atas ini 1 juta debt T4. Nah, jadi teman-teman ini suatu hal yang cukup berbeda ya mungkin dari kingdom lainnya. Nah, jadi teman-teman di sini King udah menetapkan ya bahwa di sini kita wajib banget untuk berkontribusi mengenai debt. Kenapa? Ya di sini saya tahu tujuan dari King ini ialah agar seluruh masyarakat yang ada di Kingdom 1945 ini mau ya mengisi namanya itu garrison. Karena di sini kita itu waktu mengisi garrison itu sangat penting juga agar menghasilkan trade yang mungkin lebih menguntungkan kalau garrisonnya itu selalu terisi penuh kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman ya walaupun kelihatan di sini banyak ya, sebenarnya di sini waktu akhir ya teman-teman kita akan kembali 50% ya, karena kita udah masuk ke musim penaklukan. Di sini King juga udah memberitahukan bahwa pasukan kita yang mati ini akan kembali 50% di akhir KPK. Nah, jadi teman-teman demikianlah ya keadaan di Kingdom 1945 sekarang. Kita lihat kembali di bagian pra KPK-nya.
Nah, untuk bagian pra KPK sekarang ini yang memimpin ya ranking kerajaan adalah 1556, dan top keduanya ini 1530, dan top ketiganya ini 1945. Nah, jadi di stake 1 tadi itu adalah Kingdom 1945, karena itu banyak sekali yang berkontribusi ya waktu Marauder, karena teman-teman juga udah tahu lah ya, Kingdom 1945 ini nggak kita ragukan lagi akan masanya. Jadi Kingdom 1945 ini kemarin udah banyak sekali yang men-kill Marauder, apalagi disemangatin oleh King ya bahwa akan diberikan hadiah. Nah, saya sendiri ini adalah top kontribusi ke-19 di Kingdom ya. Jadi saya sangat terpacu juga semangatnya ya di Kingdom 1945 ini. Nah, jadi teman-teman, saya juga sangat berterima kasih ya kepada seluruh sponsor. Pastinya ini membuat seluruh masyarakat yang ada di Kingdom 1945 itu tambah semangat untuk men-kill Marauder kemarin. Nah, jadi teman-teman, saya mau kasih tahu juga ini adalah beberapa top ya kontribusi waktu stake pertama ya. Untuk top pertamanya ada Sulato ya, dan di sini ini adalah top kedua sampai top 15. Teman-teman bisa lihat ya, ini ada list ya, ada 14 orang yang masuk ya, dan di sini mereka mendapatkan hadiah 500.000 dan top pertamanya ini 1 juta. Dan di sini ini adalah top ke-16 sampai dengan 20. Nah, teman-teman bisa lihat ya di top 19 ini ada nama saya ya, teman-teman. Nah, jadi ini saya adalah top ke-19 untuk di bagian kontribusi Marauder ya waktu stake pertama. Nah, jadi ini benar-benar membuat semangat ya para pejuang-pejuang yang ada di Kingdom 1945 ya. Apalagi ini banyak sekali sultan-sultan yang sangat royal ya. Jadi ini membuat dan memotivasi lah ya, karena saya sendiri juga sangat termotivasi ya, itu berkat adanya hadiah kayak gini ya. Dan pastinya saya yakin ini banyak sekali, bahkan ini memacu menurut saya ya, itu memacu sekitar 70% lah ya orang yang mungkin awalnya itu nggak mau nge-push tapi ingin tertarik untuk nge-push ya. Jadi ini benar-benar terpacu banget semangatnya ya, dengan semangat yang akan diberikan reward. Dan di sini King juga akan memberikan reward lagi ya teman-teman buat top kontribusi nantinya ketika KPK ya, itu adalah VIP slot buat MGE ya teman-teman. Nah, jadi di Kingdom 1945 ini udah benar-benar rapi banget ya manajemen dari Kingnya ya dan officer-officernya. Oke teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, yang dimana saya katakan di awal tadi bahwa saya akan mengajak teman-teman untuk membuka peti supply kerajaan bareng-bareng ya teman-teman. Jadi di sini saya mendapatkan 549 peti. Nah, jadi teman-teman dengan melihat jumlah peti supply kerajaan saya ini, teman-teman pasti udah tahu ya berapa poin yang saya dapatkan ketika stake 1 kemarin. Nah, jadi itulah poin kontribusi saya di stake pertama. Oke, jadi di sini saya mau buka satu dulu ya teman-teman, kira-kira apa yang kita dapatkan. Nah, jadi ini yang kita dapatkan adalah 1,5 billion ya, yaitu adalah Woods dan 3 jam speed up ya, dan juga 1 bintang. Kita buka satu lagi, dan di sini kita mendapatkan 200 gold dan juga ada speed up lagi ya, dan juga tadi ada kredit aliansi. Ya, masih sama ya hadiahnya. Oke, sekarang kita coba untuk membuka 10 ya teman-teman, kira-kira gimana ya rate dari Elite ya. Kita lihat ya, ketika saya membuka 10 ternyata ada 200 gems ya, dan ada 24 jam speed up, lumayan banget ya. Di sini kira-kira bakalan dapat hadiah apa lagi ya, kita lihat lagi ya, kira-kira akan mendapatkan speed up 3 hari nggak ya. Nah, jadi speed up 3 hari itu benar-benar legend lah ya, mungkin itu jarang sekali ya. Oke, di sini saya masih nggak mendapatkan ya teman-teman, justru saya hanya mendapatkan 500 gems, tapi ini udah lumayan banget ya teman-teman, apalagi sekarang ini lagi MTG ya. Oke, sekarang saya akan membukanya mungkin langsung 100 ya teman-teman. Kira-kira apa yang akan saya dapatkan ketika membuka 100? Oke, jadi ini ada kredit aliansi ya, 133 kali 5 ya, ya sekitar hampir mencapai 600 ya mungkin. Oke, selanjutnya ini juga ada gems 2000 ya. Nah, akhirnya saya mendapatkan speed up 3 hari ya, sebanyak 4 buah teman-teman, dan di sini ada speed up 3 jam dan juga ada yang 24 jam ya, lumayan banget. Di sini saya mendapatkan beberapa material juga buat equipment. Oke, sekarang kita langsung buka semuanya teman-teman ya. Jadi saya langsung membuka 415. Nah, kira-kira apa yang akan saya dapatkan ya teman-teman? Langsung saja mungkin saya buka teman-teman ya.
Oke, jadi saya ini mendapatkan gem sebanyak 9.500 ya teman-teman. Nah, di sini saya juga mendapatkan banyak sekali epic ya, materialnya lumayan banget ya teman-teman. Dan di sini ada 17 hari speed up. Nah, ini yang 3 hari saya nggak dapat sama sekali ya. Coba saya cek ya. Apakah nggak dapat sama sekali? Ya, ternyata benar-benar nggak dapat ya teman-teman. Ini speed up yang 3 hari. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini saya mau sedikit juga berbagi ya tips kepada teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang ada event ya teman-teman nanti untuk nge-push kayak gini juga dan diberikan hadiah. Nah, jadi teman-teman saya benar-benar ingetin ya kepada teman-teman minimal ya teman-teman itu memiliki 300.000 action point kalau teman-teman memang benar-benar ingin nge-push poinnya ya. Karena dari pengalaman saya hari ini, saya ini hanya menyediakan sekitar 230.000 action point. Dalam 2 hari ini nggak cukup teman-teman. Jadi tadi pagi pun saya menggunakan gems dan saya harus mengorbankan ya itu 15.000 gems untuk bisa berkontribusi mendapatkan top 19 itu. Nah, jadi saya benar-benar cukup banyak ya gems yang saya habiskan. Nah, jadi ini pengalaman yang sangat berharga juga buat saya yang dimana ya kalau kita ingin benar-benar nge-push ya selama 2 hari Marauder itu mungkin kita minimal itu menyiapkan ya sekitar 300.000 ya. Nah itu saya pun ada istirahatnya ya yang dimana saya ini pushnya ini hanya sekitar jam 10 malam itu udah berhenti. Nah jadi teman-teman apalagi kalau teman-teman tuh nggak sama sekali ya non-stop itu nge-pushnya, kira-kira ya teman-teman bisa hitung lah ya mungkin teman-teman membutuhkan 400 sampai dengan 500.000 action point. Nah, jadi teman-teman ini saran saja dari saya ya. Jadi teman-teman yang ada event kayak gini yang diadain Kingdom, kalau pengen ikut-ikutan ya itu saya sangat saranin banget minimal punya ya yang saya katakan tadi minimal ya 300.000 kalau memang nggak mau nonstop ya. Tapi kalau nonstop ya wajib banget itu ya 400 sampai 500.000 itu wajib banget. Karena ya teman-teman tahu sendiri lah ya itu bakalan cepet banget ya karena 5 max ya apalagi kalau nonstop. Wah itu bakalan sangat membuat action point kita itu cepet banget habisnya. Oke teman-teman, mungkin demikian dulu ya pembahasan saya mengenai Kingdom 1945 dan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video saya kali ini. See you to the next video guys.